Selamat Kak Bemo. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan channel Kak Bemo yang menghadirkan banyak entertain bahasa Inggrisnya. Hiburan ya Kak Bemo ya. Hiburannya mantap. Ceneng Budi, apa kabar? Kabar baik Kak Bemo, salam congkak. Terima kasih udah diajak vlog Kak Bemo ya. Good day to all subscriber in English. Kak Bemo saying, how are you today? Hopefully Kak Bemo found you in really good situation and good healthy, keep moving ya. Apa kabar semua ya? Apa kabar semuanya? Nah, hari ini Kak Bemo akan menceritakan sekarang kebetulan tumpak wayang Budi. Tumpak wayang itu jatuh 210 hari sesuai dengan kalender Bali. Kalau di Sabtu Wara dia Sanis Cara. Sanis Cara. Hari Sabtu. Nemu Pancawara itu pas Kliwon. Kalau ukunya ya uku wayang. Ya Kak Bemo, sebagai generasi milenial ini saya bertanya-tanya kenapa sih kita perlu merayakan uku wayang ya Kak Bemo ya? Tolong Kak Bemo. Di Bali kalau Sanis Cara Kliwon itu pasti tumpak. Sesuai nanti kalau ada ukunya itu yang berbeda. Ada tumpak kandang, ada tumpak kubu, ada tumpak wayang, ada tumpak kerurut. Sekarang dikisahkan, ini berawal dari beberapa referensi yang Kak Bemo baca. Itu pula di Wikipedia, ada juga di Google nyari. Ini Kak Bemo menceritakan yang sudah ada. Yang sudah ada Kak Bemo ya. Dikisahkan Betara Siwa dengan istrinya Dewi Uma. Ini bersetana kalau di desa adat masing-masing ini Budi di Pura Dalam. Di Pura Dalamnya. Terkenal sebagai dewa pelebur, pengembali asal. Pengembali asal. Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ini istrinya Betara Sri dari Uma. Juga terkenal dengan Betari Durga ketika beliau memurti kalau dia marah. Dia marah jadi Durga ngamuk ya. Suatu ketika beliau ini bercengkrama sambil melihat-lihat jalan-jalan Kak Bemo ya. Melancaran. Tiba di atas samudra yang luas nan biru. Di sini peran ada Betara Bayu, berembuslah angin yang keras sehingga menyikap kainnya Dewi Uma. Nah, di situ tidak biasa Betara Siwa karena ini terkenal Betara yang paling kuat dalam teguh bersemedi. Teguh dalam yoga. Nah, ini dicoba, diuji beliau keteguhan beliau. Nah, di sini beliau tidak kuat menahan nafsu birahi. Waduh. Nah, itu kisah. Sehingga jatuhlah air mani beliau, spermanya jatuh ke lautan. Sambil minum dulu biar tenang. Cerita-cerita ini biar milenial sekarang itu udah mengerti ya. Bukan berarti Kak Bemo mengajari, bukan. Biar tahu asal usulnya. Oh, ini gara-gara lihat kain tersikap. Kainnya kena angin. Dikisahkan air mani sperma ini dimakan oleh ikan di dasar laut, dasar samudra. Dan bagaimana kisahnya ikan ini hamil. Nah, beberapa hari setelah kehamilan ini melahirkan raksasa yang dikisahkan besarnya itu tiap hari pun membesar. Tiap hari membesar, namanya tiap juga hari membesar, namanya juga raksasa. Sehingga penguasa lautan Betara Baruna ini pusing ini. Karena untuk mengimbangi nafsu makannya sang raksasa ini. Hampir habis isi lautan. Nah, sekarang dipungutlah beliau sebagai anak asuh oleh Betara Bayu dan Betara Wisnu. Diberi nama Kala. Sang Kala. Mulailah membuat kekacauan di Mayapada. Tadi kan dia samudra, dia hidup, sekarang mulai ke darat. Bikin kacau. Saking kesaktiannya. Ketika udah berumur 16 tahun, punya inisiatif Sang Kala menanyakan kepada pengasuhnya, siapa sih sujatinya bapak dan ibunya. Udah ngerti jadi itu? Iya, oke. Udah cukup umur ini. Sudah cukup umur, dia sadar siapa sih bapak saya. Kok tahu-tahu saya lahir kan gitu. Dan
pengasuhnya itu nyata-nyata bukan ibu bapaknya. Karena beda mungkin. Nah, disitulah ditunjukkan bahwa sejatinya bapak dan ibunya itu adalah Betara Siwo dan Betara Umo. Nah, dikisahkan perjalanannya sekarang. Sangkala ini menuju dunia sunyi loka di Kayangan ini Cik Budi, tempat berstana Betara-Betari itu. Ngamuk di situ dia. Ngamuk, semua raja dipaksa tunduk, pokoknya porak-poranda. Kejadian kegaduhan ini didengar oleh Betara Siwo. Terbangun beliau dari semedinya. dapur semedinya. Dihadapilah Sangkala ini, dikisahkan ini tidak pernah kalah menang ini. Peperangan ini bulan hitung dino, sebulan 7 hari. 42 hari ya. Tidak ada kalah menang karena bapak melawan anak. Nah, setelah dia jeda, disitulah berinisiatif Sangkala. Tujuannya dia memporak-pondakan itu ingin ketemu bapaknya. Nah, di situ sang Betara Siwo ini pinter. Anak Sangkala, kalau sang anak mau melihat wujud asli bapak ibumu, tolong taringmu dipotong. Oh. Padahal taring inilah yang pakai senjata utama Cening Budi Dari Sangkala ini. dari Sangkala. Oh, letak kesaktiannya lah model Kak Bima ya. Di situ mau dia memotong, di situ kelihatanlah wajah orang tuanya Betara Siwo. Tetapi karena saking nafsu makannya ini, Betara Siwo menganugerahkan kesaktian, Bu. Petua-petua, siapapun anak manusia yang lahir ketika uku wayang, dan orang-orang yang berani jalan-jalan pas jam 12 siang ketika tumpak wayang itu bisa dimakan. Oh. Kebetulan sekarang ya. Adiknya sang Betara Kala ini namanya Sang Kumara, Sang Yang Kumaro. lahir juga di tumpak wayang. Nah, ini dia minta izin sama bapaknya untuk memakan adiknya sendiri. Sangkala ini. Nah, Saking nafsu makannya besar ya. Adik sendiri mau dimakan. Ya. Punya nafsu makan segalanya. Apalagi edukasi ketua bahwa yang boleh dimakan itu semua orang yang lahir di tumpak wayang. Nah, saking saktinya Betara Kala ini, Betara Siwo membuat perjanjian bahwa sang adik, Sang Kumara ini boleh dimakan ketika dia sudah besar. Punyalah tempo Betara Siwo untuk melindungi anaknya Sang Kumara. Nah, Sang Kumara ini dipastulah, dikasih ilmu, dikasih anugerah biar tidak jadi besar, tetap dia kerdil kecil lah, seperti bayi. Tetap jadi rare. Ya, tetap jadi rare, itu namanya Kumara. Di situ dia dikejar terus sama Betara Kala. Suatu ketika dalam pengejaran, karena ini sembunyi ini, Sang Kumara kan kecil, Bu. Sama lo raksasa bisa di selangkangan lari, sembunyi di lubangnya landak, Lincah lah, lincah kecil ya. Nah, di suatu ketika ketemulah Sang Dalang ini memainkan wayangnya ini Cening Budi. Nah, di situ Sang Kumara bersembunyi di dalam keropak, di tengah kendang, pokoknya disitulah sampai kelaparannya memuncak. Nah, apa namanya, sesajen untuk wayang itu dimakanlah sama Betara Kala. Di situ saking marahnya Sang Dalang, disuruhlah dia untuk memuntahkan kembali sesajen itu. Dan faktanya sejatinya Betara Kala tidak mampu. Disinilah terjadi dialog perdebatan. Dikasih mantra Sangkala kepada Dalang itu untuk melindungi semua orang yang lahir di tumpak wayang biar selamat dari target mangsanya dia. Itu. Oke, Karena ngasih petuah Sang Dalang itu. Ini mantranya. Dia tidak mampu memuntahkan sesajen yang telah dimakan itu, jadilah anugerah kepada Sang Dalang. Disuluhlah Sang Dalang itu memberikan mantra pengampunan. Siapa sekarang di Bali ini kalau punya anak lahir di uku wayang harus mengaturkan sapu leger, wayang lemah atau gimana, bayar sesangi lah ya. Apa namanya sesangi itu? Kaul. Siapapun yang lahir pada uku wayang ini harus berkaul mengadakan wayang, Bu.
Karena sejatinya dalam lontar Betara Siwo dan Kidalang ini cuma dipisahkan sama Klir. Siapapun yang berada di belakang Klir itu 11-12 dengan Betara Siwo. Oh, gitu filosofinya Kak Bemo ya. Siapa yang ada di belakang layar? Belakang layar. Dialah 11-12 dengan. Karena pada hakikatnya wayang itu kan apa namanya? Bayangan. Bayangan kan tidak nampak seperti kala. Betara kala ada, tapi tidak nampak. Tidak nampak. Nah, itu filosofinya wayang. Wayang itu kan orang nonton ini bayangan. Kalau bahasa Inggrisnya shadow puppet ya. Shadow puppet bahasa Inggrisnya. Oke, benar-benar Kak. Jadi siapapun yang menggerakkan sesuatu itu 11-12 dengan Betara Siwo lah siapa yang akan dilebur, siapa yang selamat. Oke, itu. Karena wayang itu mulai dari ada tokoh jahat, ada tokoh baik, ada yang non blok di tengah, sesampai penutup ceritanya memasukkan ke keropak juga dia. Oh, iya benar. Siapa yang bikin cerita, siapa endingnya juga dia yang tahu ya dalangnya. Siapa yang mati, siapa yang hidup. Ini perannya jahat, ini perannya baik. Ada yang berperan memberikan nasihat, ada yang berperilaku apa namanya antagonis, protagonis gitu. Kak Bemo hebat menyimpulkan bener. Itu anunya, ini juga Kak Bemo ingin ceritakan kepada pemirsa semua, subscriber Kak Bemo. Itu kisahnya kenapa di Bali setiap 210 hari Sanis Cara Kliwon Wuku Wayang disebutkan namanya Tumpak Wayang. Semoga bermanfaat. Kak Bemo kirang langkung melungsur Gengrene Sinampura. Karena Kak Bemo juga membaca referensi dari beberapa lontar dan buku-buku. Jadi akhiri dengan para pesanti. Semoga sehat selalu, berjuang. Salam congkak, congor Kak Bemo. Om Santi Om. Saya juga pamit nih Kak Bemo, terima kasih. Siap, suksema.